Tragedi 15 santri yang meninggal di Gunung Lawu telah melegenda pada tahun 1987. Kisah ini sangat terkenal dan sempat dibukukan. Tak banyak yang kenal dengan tradisi para santri Al-Mukmin di Ngeruki, Surakarta. Secara turun-temurun, mereka terbiasa menikmati liburan akhir tahun sebelum kepulangan ke rumah mereka dengan cara menjelajah dan tadabur alam. Ini juga yang terjadi kepada mereka, para santri dan ustadz yang hendak melakukan perkemahan ke Gunung Lawu. Sebagai program pondok, jelajah alam adalah bagian dari cara pembelajaran di Al-Mukmin untuk mengenalkan mereka alam semesta sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal keberangkatan, pihak pondok pesantren Al-Mukmin telah menyediakan perbekalan untuk membekali para ustadz dan santrinya berkemah di Gunung Lawu. Dana sebesar 148.000 dan beras seberat 200 kilo diangkut bersama dengan 119 orang, termasuk 3 ustadz, 5 pembimbing senior, 1 karyawan, dan 110 santri ke dalam 2 truk. Mereka mulai berangkat pada hari Senin 14 Desember 1987 pukul 6 pagi dan akan kembali 4 hari kemudian pada hari Kamis 17 Desember 1987. Persiapan matang diusung dengan membagi sejumlah santri ke dalam 5 regu atau kelompok, di mana di masing-masing kelompoknya terdapat 3 ustadz sebagai pengawas dan pembimbing. Di sampingnya juga ada 5 santri senior yang bertindak sebagai koordinator masing-masing kelompok. Dengan sukacita, mereka sampai di Tawangmangu pada pukul 10 pagi. Dari sana, perjalanan dilanjutkan sampai ke bumi perkemahan Mojosemi dengan 1 kot Isuzu dan 4 kot diesel. Sampailah di bumi perkemahan pada pukul 11. Sesampainya di sana, mereka berkemah dengan membangun 6 buah tenda, 3 tenda untuk para santri, 1 tenda untuk para ustadz, dan 1 tenda untuk keperluan dapur. Di sana mereka memutuskan bermalam dulu sebelum akhirnya melanjutkan ekspedisi pada keesokan harinya, Selasa 15 Desember 1987. Keesokan paginya, seusai sholat subuh, mereka mulai dibagi sesuai dengan kelompok atau regunya, seperti sebelum pemberangkatan dari pondok. Saat matahari bergerak semakin naik, pada pukul 7 pagi, perjalanan ekspedisi pun dimulai. Hanya dengan pakaian kaos dan celana ala kadarnya, mereka dibekali dengan nasi dan ikan asin, ditambah dengan mie instan, 3 liter air putih, dan sekantong kotak obat-obatan P3K. Setiap anak akan mendapat jatah makan 1 kali dan kembali ke tenda pada pukul 3 sore. Tugas mereka adalah menyisir perjalanan sambil membuka rute pendakian dengan babat alas atau membuka hutan, memotong semak belukar dengan bekal golok. Ustadz Jamaluddin sebagai koordinator umum tak mengharuskan mereka sampai ke puncak. Yang penting kembali pada sore hari. Eksodus perjalanan regu dibagi menjadi 2 arah. Regu 1, 3, dan 5 mengambil jalan sebelah kanan dari perkemahan. Sedangkan regu 2 dan 4 ke arah kiri perkemahan. Siulan dan yel-yel sukacita mengiringi mereka, menuruti hasrat jiwa muda untuk berpetualang. Ustadz Mukhtar Triharimurti, guru di SMA Al-Islam 1 Surakarta yang kala itu juga turut berkemah di Gunung Lawu pada waktu yang sama.
Meskipun masih siang, penerangan dengan lampu sudah mulai digunakan para santri untuk menerangi petualangan mereka. Pekikan takbir menjadi isyarat komunikasi antar regu bahwa mereka tetap berada di trek yang benar. Karena pada waktu itu Selasa 15 Desember 1987 menjadi siang yang gelap pekat dengan awan yang mendung menandakan hujan akan turun. Di luar dugaan, mereka yang seharusnya sampai pada pukul 3 sore baru sampai ke perkemahan pada pukul 6. Secara berangsur-angsur, regu 1 sampai lebih dulu, disusul regu 4 dan kemudian regu 5 pada pukul 8:30 malam. Kabut dan hujan lebat jadi alasan keterlambatan mereka. Namun, regu 2 dan 3 belum juga kembali hingga keesokan paginya. Regu 2 memulai perjalanan yang berat dan terjal. Sejak siang hari, Lawu sudah diguyur hujan lebat, membuat kabut turun menebal. Gelap gulita, hanya cahaya lampu senter yang bersisa. Mereka kesulitan untuk kembali lagi ke perkemahan, sehingga pada pukul 7, regu 2 memutuskan untuk menginap secara darurat. Perih di perut mereka karena lapar telah menghantui semalaman, membuat mereka kesulitan tidur. Wajar saja, 16 nasi bungkus dan supermie sudah dilahap habis sejak siang tadi. Mereka juga berpikir sampai bermalam lagi di tengah hutan yang tak jelas rimbanya. Hujan yang mengguyur telah membasahi pakaian mereka. Semakin larut, semakin menggigit rasa dinginnya. Banyak dari regu 2 jatuh sakit. Beruntung dalam kelompok tersebut ada Slamet Jafar, seorang yang punya pengalaman dalam hal medis dan pengobatan. Satu remason di tangan Fajar mampu untuk mengobati 5 atau 6 anak yang benar-benar membutuhkan perawatan saat itu juga. Pertolongan yang tampaknya tepat mengatasi dingin lewat baluran remason akan cukup menghangatkan tubuh yang sakit akibat kedinginan. Setelah Fajar menyingsing, Rabu 16 Desember, meski masih hujan, regu 2 bangkit lagi dari istirahatnya dan melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan kembali ke perkemahan. Dengan sisa tenaga, mereka mulai melanjutkan perjalanan hingga akhirnya jam 8 pagi mereka berhasil menemukan sungai. Mereka melampiaskan rasa haus dan laparnya dengan meminum air dan memakan tumbuhan di sekitarnya. Meskipun tanaman bilung yang mereka makan meninggalkan rasa perih di mulut dan lidah. Dari sungai itu, mereka terus menyusurinya hingga menemukan pipa selang air. Dari sana, mereka terus mengikutinya dan berhasil sampai ke perkemahan Mojosemi pada pukul 10 pagi. Lain halnya dengan regu 2. Regu 3 memulai perjalanan sejak Selasa 15 Desember dengan perasaan semangat dan ceria. Meski diguyur hujan dan terasa mencekam, jiwa petualang mereka malah semakin berkobar. Saking semangatnya, tak terasa mereka melintas semakin jauh, bahkan semakin dekat dengan puncak Gunung Lawu. Agaknya mereka melangkah terlalu jauh dari perjalanan yang sudah dilewati. Sebelum sampai puncak, Ustadz Abdul Wahab selaku pengawas yang turut dalam rombongan meminta untuk memutar balik arah dan kembali turun ke perkemahan. Mereka tampak mulai kehilangan arah karena kabut yang semakin tebal menutupi jarak pandang. Mereka kepalang sore untuk turun. Bahkan sejak melihat puncak Lawu, jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Bukankah itu waktu yang ditentukan untuk sampai kembali di perkemahan? Regu 3 yang berisikan 24 anggota secara perlahan menuruni bukit dan lereng yang cukup curam untuk dapat menemukan kembali arah yang benar menuju perkemahan. Memasuki jam 5,
Hujan disertai badai turun begitu besar. Cahaya lampu senter hanya satu-satunya yang dapat diandalkan untuk bisa menemukan arah yang tepat untuk kembali. Tidak ada yang membawa jaket karena tak ada yang mengira akan sedingin itu. Sambil terus menggigil, mereka terus berjalan dengan harapan bisa kembali ke perkemahan sebelum malam. Hujan mulai mengguyur begitu derasnya. Malam juga telah menampakkan kegelapannya. Jam di tangan menunjukkan pukul 7. Membuat Ustadz Abdul Wahab mengajak anak-anaknya untuk beristirahat. Di bawah pohon yang besar, sekalipun tak bisa meneduhkan mereka dari hujan, dengan pakaian seadanya, mereka meringkuk kedinginan, menekuk lututnya dengan tangan. Mereka mulai sakit dan lemah kondisi tubuhnya. Beruntung mereka dapat bertahan hingga pagi. Karena banyak di antara mereka yang mulai jatuh sakit, beberapa anak diminta oleh Ustadz Abdul Wahab untuk mencari jalan kembali ke perkemahan, sekaligus meminta bantuan. Sekitar 13 anak turun mencari pertolongan dengan berpencar, sedangkan yang lainnya berkumpul dalam keadaan sakit dan kepayahan, ditemani Humaidi, pembimbing, dan Ustadz Abdul Wahab. Akhirnya, Rabu 16 Desember, pukul 11:30 pagi, beberapa santri yang diutus ustadznya itu berhasil sampai ke perkemahan. Beberapa lagi juga tersasar hingga ke pemukiman warga. Dari sana, mereka melaporkan kondisi kelompoknya yang memprihatinkan akibat sakit dan beberapa sempat pingsan. Setelahnya, Ustadz Jamaluddin selaku pimpinan di perkemahan Mojosemi lekas-lekas membentuk tim penyelamat untuk naik ke atas dan menolong mereka. Maka naiklah 15 santri pada pukul 1 untuk menyusuri dan menjemput regu 3 yang kepayahan dan tersesat di atas. Hingga pukul 4 sore, regu penolong belum juga membuahkan hasil. Selain karena mereka juga kelelahan, medan yang mereka tempuh juga lumayan sulit. Belum lagi regu 3 yang berhasil melapor lupa arah untuk kembali ke tempat Ustadz Abdul Wahab dan regu 3 lain yang berada. Singkat cerita, barulah sekitar 5:30 para regu penolong dapat menemukan jejak regu 3 yang masih tersesat. Mereka terkejut saat menemukan 8 anggotanya sudah mati kelaparan dan kedinginan. 4 di dekatnya sedang tergeletak kepayahan. Di antara korban mati yang ditemukan, ada yang mati dalam kondisi meringkuk, ada juga yang saling tindih. Mungkin untuk mengatasi rasa dinginnya. 4 yang masih kritis akhirnya segera diberikan pertolongan berupa jaket, makanan, dan minuman seadanya. Yang mengejutkan, Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab tidak di tempat ditemukannya para jenazah itu. Mereka belum disibukkan untuk mencari Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab. Yang mereka pikirkan adalah mencari bantuan untuk menyelamatkan 4 santri yang sedang kritis. Sedangkan mereka tak membawa tandu dan tak punya tenaga yang cukup untuk membawa ke perkemahan. Karena sudah banyak yang pingsan dan tak mampu berjalan. Mau tak mau, mereka menunggu sampai keesokan paginya sebelum meminta bantuan yang lebih besar lagi. Namun ada satu kisah yang memilukan yang digambarkan dalam musibah ini. Saat Jafar dari regu penolong sedang memangku kepala korban yang kritis, Amin Jabir, sekata dua kata dia berwasiat seolah akan meninggalkan dunia selama-lamanya. Isi percakapannya, "Aku meminta maaf kepada orang tuaku. Semoga mereka bisa merelakan dan memaafkan." Ia juga berpesan kepada Jafar untuk melunasi hutangnya di santri-santri yang sebanyak
Rp5.000 dengan uangnya yang masih disimpan di almari kamarnya di asrama pondok pesantren. Selepasnya, Amin Jabir mulai memejamkan matanya secara perlahan dan akhirnya meninggal di pangkuan Slamet Jafar. Korban kritis yang masih hidup bersisa 3 santri. Malam itu pun para regu penolong menghabiskan malam bersama 9 jenazah temannya di bawah rintik hujan. Singkatnya, keesokan paginya, Kamis 17 Desember, 2 temannya yang kritis semalaman ditemukan sudah terbujur kaku. Sehingga korban meninggal menjadi 11 orang. Regu penolong segera mencari bantuan untuk membawa seluruh jenazah dan menemukan Ustadz Abdul Wahab dan Humaidi yang menghilang dari lokasi. Setelah beberapa regu penolong telah sampai kembali ke perkemahan Mojosemi, terlihat para tim SAR telah menyiapkan armadanya untuk mengadakan penyisiran dan evakuasi. Tim Perhutani Magetan telah menghubungi kantor Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki tentang musibah yang terjadi. Setelah menurunkan jenazah, tim SAR kembali beroperasi untuk menyisir dan menemukan para korban yang masih belum ditemukan. Proses evakuasi yang lebih besar lagi akhirnya direncanakan selepas subuh pada hari Jumat 18 Desember. Slamet Jafar yang sudah berulang kali naik turun gunung menjadi pemimpin dalam proses evakuasi. Tim SAR dengan gabungan ABRI, gabungan organisasi pencinta alam, dan dibantu masyarakat sekitar, merangkak naik membelah dinginnya Gunung Lawu. Bahkan di lokasi ditemukannya jenazah pada hari Kamis, dibangun tenda besar dengan persiapan logistik bak sedang ada hajatan megah di tengah gunung. Slamet Jafar yang berlari di depan para tim penyelamat dikejutkan dengan penemuan jenazah lainnya. Ia menemukan 1 jenazah yang tak jauh dari lokasi kemarin saat ia menemukan beberapa jenazah lainnya. Dari sana, Jafar terus bergerak lagi sampai akhirnya menemukan 2 jenazah yang saling tumpang tindih. Selain Jafar, Usman yang juga merupakan santri dari regu penolong menemukan 1 jenazah lainnya. Terhitung 4 jenazah sekaligus dalam kondisi berdekatan, sehingga jumlahnya menjadi 15 santri yang tewas dalam musibah itu. Pencarian selanjutnya adalah untuk menemukan Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab yang juga belum ditemukan hingga Jumat 18 Desember. Namun, pencarian itu terhalang karena cuaca, sehingga dilanjutkan pada hari berikutnya. Pada Sabtu 19 Desember, upacara serah terima jenazah dari Dandim Magetan kepada Dandim Sukoharjo dilakukan. Hingga dilakukan iring-iringan jenazah menuju Pondok Pesantren Al-Mukmin di Ngeruki. Sesampainya di pondok, terlihat lautan manusia membajiri Al-Mukmin. Tangis haru bersahutan mengiringi jenazah yang diarak menuju masjid untuk disolatkan. Kita alihkan dulu kepada kondisi Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab. Humaidi nampaknya masih bersemangat untuk menemukan jalan. Meskipun sudah hari keempat tersesat dengan sedikit harapan, sampai hari Sabtu 19 Desember, Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab ternyata masih hidup dan mereka berdua bertekad mencari bantuan untuk menyelamatkan para santrinya. Namun naas, mereka sendiri juga ikut tersesat. Mereka hanya bisa meneruskan perjalanan dengan merangkak. Sampai di hari Minggu 20 Desember, mereka berdua tak berjalan begitu jauh karena kondisi tubuh yang lemah dan kelaparan. Minggu sore itu hujan turun dengan lebat sehingga Ustadz Abdul Wahab dan Humaidi memutuskan untuk mencari pohon dan berteduh. Di sekitarnya
Mereka menemukan sungai yang bisa mereka minum dan makan tumbuhan di sekelilingnya. Setelahnya, mereka berteduh di bawah pohon yang cukup besar, berniat hendak menemukan tempat yang aman dan nyaman untuk istirahat. Namun sayangnya, musibah terjadi kepada Ustadz Abdul Wahab. Beliau malah terjatuh sedalam 5 meter dari pinggir pohon. Humaydi hanya bisa mendengar suaranya mengucap, "Ya Allah, ya Allah," tanpa mampu bergerak untuk menyelamatkannya. Bagaimana mungkin? Mereka saja berjalan dengan merangkak, itu pun diselingi dengan banyaknya tidur karena sudah tak punya tenaga. Humaydi hanya terpejam, terdiam, berharap Ustadz Abdul Wahab baik-baik saja. Ia pun sudah pasrah, tidak ada harapan seseorang akan mampu menyelamatkannya. Hingga keesokan paginya, Senin 21 Desember, Humaydi berusaha untuk mengintip kondisi Ustadz Abdul Wahab yang terperosok ke bawah. Terkejutnya melihat Ustadz Abdul Wahab sudah tak bergerak, sepertinya ia telah meninggal dunia. Hanya rasa haus yang menggelauti dirinya, tetapi ia sudah tak mampu untuk kembali bergerak menuju sungai. Di tempat itulah, ia akhirnya melihat para pencari jamur menghampirinya dan berkata, "Kowe karo sapa?" "Kulo kali konco kulo, Pak. Niko konco kulo pun pecah." Yang artinya, itu teman saya sudah meninggal. Dengan bekal seadanya, para pencari jamur itu memberikan perbekalannya kepada Humaydi sebagai bentuk pertolongan pertama. Sedangkan Mbok Sardi menemani sambil menyuapi Humaydi. Pak Sardi dan Pak Parni mencari bala bantuan. Belum begitu lama, mereka akhirnya bertemu dengan wartawan dan tim SAR yang telah lama mencari Humaydi dan Ustadz Abdul Wahab. Rombongan yang masih tersisa segeralah dituntun para tim penyelamat ke lokasi ditemukannya Humaydi. Dari jarak ditemukannya 15 jenazah lainnya, mereka hanya mampu berjalan sejauh 2 km dalam waktu 6 hari. Karena faktor cuaca yang dingin menggigit dan rasa kelaparan yang begitu hebat, membuat fisik mereka lemah. Bahkan hanya mampu merangkak dengan banyak tertidur kelelahan. Senin 21 Desember pukul 10 pagi, kedua korban diangkut dengan tandu melalui jalan raya Cemoro Sewu. Jenazah Ustadz Abdul Wahab langsung divisum di rumah sakit DKT Madiun dan disemayamkan di kediamannya di Madiun. Selebihnya, keajaiban Humaydi yang mampu bertahan tanpa makan selama 6 hari menjadikannya salah satu saksi hidup yang menceritakan sebagian kisah bersejarah ini. Kisah yang saat ini kalian dengar, dan kisah ini juga sempat dibukukan oleh pihak yang bersangkutan. Itulah kisah tragedi musibah 15 santri yang menghilang dan kehilangan nyawa di Gunung Lawu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sebelum kalian meninggalkan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, subscribe. Bantu kami untuk tembus 10.000 subscriber. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.